bilang Yesus dahsyat. Yesus dahsyat. Sama-sama bilang Yesus luar biasa. Sama-sama bilang sekali Yesus tetap Yesus. Yesus tetap Yesus. Siapa yang bangga punya Tuhan seperti Yesus? Hidup selalu ada tantangan. Tetapi kita orang yang bangga punya Tuhan seperti Yesus. Inang, oh ini semua amang-amang di sini. Gak ada Inang. Inang, Tuhan Yesus baik Inang. Aman, Tuhan Yesus baik Aman. Haleluya. Adik-adik muda, Tuhan Yesus baik. Yes. Jangan bilang pendeta kita di Simalungun ini banyak persoalan. Kau pindah ke Medan, banyak persoalan. Kau pindah di Jakarta, banyak persoalan. Kau pindah di Bali pun banyak persoalan. Kau pindah di Papua, apalagi banyak lagi persoalan. Tetapi selama Tuhan di pihak kita, tidak ada yang dapat melawan kita. Orang Batak itu orang yang paling hebat. Di mana ada rumput, di situ ada orang Batak. 34 provinsi di Indonesia semua sudah saya jalani. Tidak ada satu provinsi pun yang saya tidak ketemu orang Batak. Betul. Dan orang Batak selalu hidup dimanapun ditempatkan Tuhan. Saya percaya karena orang Batak cinta Yesus dan dicintai oleh Tuhan Yesus. Amin. Sama-sama bilang masalah hidup biasa. Tanya sama sebelah-sebelah, ada masalah? Bilang sama dia, aku juga punya. Nah, ya. Tetapi hidup ini bukan ada persoalan atau tidak ada persoalan. Yang penting jika Tuhan di pihak kita, tidak ada yang dapat melawan kita. Tutup mata kita, angkat tangan dua-dua. Ya Tuhan tiada, katakan ku memerlukanmu, memerlukanmu. Katakan Engkaulah yang memberi, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh, sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, setiap jam ya Tuhan, Kau perlukan, Kau perlukan, ku datang terus selamat berkati. Sama-sama katakan ya Tuhan, tiap jam ku perlukan Tuhan, tiap jam. Amin. Inang perlu Yesus. Inang perlu Yesus. Katakan setiap jam ya Tuhan, setiap jam ya Tuhan, Engkau ku perlukan, ku datang juru selamat berkati. Kadang-kadang kita pikir begini, pendeta, seandainya saya punya uang untuk bayar dokter, mungkin penyakit saya sudah sembuh. Pendeta, seandainya saya punya uang untuk bayar pengacara, mungkin persoalan saya bisa selesai. Mungkin sudah berkata, kalau saja aku punya suami yang baik, hidupku gak menderita seperti ini. Seandainya aku punya istri yang sabar, aku gak tertekan seperti ini. Seandainya mama dan papaku tidak bercerai, mungkin hidupku tidak sesusah ini. Tapi izinkan hari ini saya bilang, mungkin kau menghadapi tantangan, mungkin kau menghadapi pergumulan, mungkin kau menghadapi badai, tetapi Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, itu yang kita perlukan dalam hidup kita. Jadi orang kaya bukan berarti persoalanmu
selesai, punya teman yang hebat, punya sahabat yang jenderal polisi sekalipun, belum tentu persoalanmu selesai. Tapi jika jalanmu dipimpin oleh Tuhan, melewati air kau tidak akan dihanyutkannya, melalui api kau tidak akan dihanguskannya. Tuhan yang akan memberikan kemenangan dan kilat gembira. Mungkin kau miskin hari ini, mungkin kau menghadapi badai, mungkin rumah tanggamu diambang perceraian, tapi bilang, God, I need you. Tuhan, aku perlu Engkau dalam hidupku. Selama Tuhan yang pegang tanganku, aku pemenang. Aku lihat mujizat. Aku akan lihat perkara-perkara yang dahsyat. Ya Tuhan, tiada masalah apapun yang aku hadapi, aku perlu Yesus dalam hidupku. Allah yang memberi katakan setiap jalan kau perlukan, katakan ku dapat terus malam hari ini kami berkumpul di open space di rapat ini, dan kami berkata, ya Tuhan, tiap jam, tiap menit, tiap detik, tiap saat kami perlu Tuhan. Karena ketika Tuhan memegang tangan kami lebih daripada orang-orang yang menang, karena Kristus yang mengasihi kami. Dosa kami diampuni, hidup kami dipulihkan, kami dijadikan warga kerajaan surga. Betul, kami masih menghadapi tantangan, betul, kami masih menghadapi pergumulan, tetapi janji Tuhan berkata, roh yang di dalam kami lebih besar dari roh yang dalam dunia ini. Karena itu kami ada dalam keyakinan, nabi boleh banyak, agama boleh banyak, rasul boleh banyak, juru selamat hanyalah Yesus Kristus Tuhan dan Raja. Kami perlu Yesus dalam hidup kami. Kami perlu firman dalam hidup kami. Kami perlu pewahyuan roh-Mu atas kami. Bicara buat masing-masing kami, Bapa, sebab kami siap untuk mendengarkannya. Sembuhkan yang sakit, Allah. Kuatkan yang lemah. Beri kehiburan buat yang susah. Bebaskan yang terikat. Ulurkan tangan bagi yang membutuhkan mujizat. Sehingga malam hari ini bukan sekedar KKR malam pertama di rapat ini Simalungun, tetapi malam ini malam berkat, malam ini malam mujizat, malam ini malam pengajaran, malam ini malam kesembuhan, malam ini malam lawatan Allah, malam ini malam sukacita, malam ini malam perjumpaan kami dengan Yesus lewat roh dan firman-Mu. Dan kami tahu, kami percaya orang yang berjumpa dengan Yesus tidak pernah ada dikecewakannya. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Sama-sama bilang, saya bangga punya Tuhan seperti Yesus. Kalau saya bilang Indonesia, semua bilang merdeka. Indonesia, Indonesia. Saya percaya orang Batak bisa lebih mantap dari itu. Orang Batak panggil Huje aja semangatnya minta ampun. Huje, apalagi cuma merdeka, ya. Indonesia, Indonesia. Kalau saya bilang Tapanuli, semua bilang diberkati. Siapa yang percaya Tapanuli diberkati? Oh, haleluya. Sama, kalau saya bilang Tapanuli, semua bilang diberkati. Tapanuli, Tapanuli, mantap.
saya bilang orang Batak, ini. Orang Jawa paling marah sekali kalau kita bilang ini, Jawa kau. Tapi orang Batak kalau bilang Batak kau, apa pula rupanya lo Batak? Hidup Batak ya kan? Orang Batak kalau dibilang Batak kau, kenapa pula kalau Batak ya? Bangga kali kita jadi orang Batak. Kalau saya bilang orang Batak, semua bilang jadi berkah. Siapa yang percaya orang Batak ini masalah di mana-mana? Kalau sampai besok kok masih angkat tangan, saya usir keluar. Apa pula orang Batak bikin masalah? Ada orang Batak yang bikin masalah, tapi orang Batak yang di Simalungun, di Parapat ini semua jadi berkah. Amin. Orang Batak. Amin. Orang Batak saya. Bukan, aku tahu kau Batak. Kau bangga boleh jadi orang Batak gitu kan? Ya kan? Tapi kalau saya bilang orang Batak, saya percaya orang Batak di mana-mana ditempatkan di mana harus jadi berkah. Pengacara hebat di Indonesia ini orang Batak. Hakim-hakim hebat orang Batak. Jaksa-jaksa hebat orang Batak. Dan yang tertangkap juga kadang-kadang. Maksud saya semua orang boleh tertangkap ya kan? Orang Batak. Tapanuli. Mantap. Indonesia. Kalau saya bilang gereja Tuhan, semua bilang bersatu. Amin. Siapa yang rindu lihat gereja Tuhan bersatu? Amin. Haleluya. Saya selalu percaya begini. Mimbar gereja boleh berbeda, jubah pendeta boleh berbeda, nyanyian di gereja boleh berbeda, liturgi boleh berbeda, tapi saya percaya kita satu dalam Yesus Kristus. Amin. Dari gereja manapun sudah berada, bukan itu persoalan saya, tapi kita adalah anak-anak Tuhan Yesus yang diselamatkan karena anugerah. Amin. Semua Katolik, ada orang Katolik di sini angkat tangan. 1, 2, berikan tepuk tangan yang meriah. Selamat datang rekan-rekan Katolik yang ada di Parapat ini. Haleluya. Ada dari HKBP di sini. Selamat datang kawan-kawan HKBP. Horas. Haleluya. Kawan-kawan dari GKPS. 1, 2, 3, 4. Berikan tepuk tangan yang meriah. Selamat datang. Dari GKPI, HKI ada. Oh ada juga, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Kawan-kawan dari gereja Pantekosta ada. Apapun nama Pantekostanya. 1, 2, 3. Oh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Kawan-kawan dari gereja Betel Indonesia ada. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Open stage Parapat malam hari ini, dia berubah menjadi pintu gerbang surga. Karena ada orang kalau cuma mengandalkan denominasi, lama-lama dia alergi kalau dia gereja lain. Aku HKBP, kau Pantekosta ya? Dia tanya, tapi saya percaya di surga tidak ada KPI. Tidak ada HKBP, KPI tidak bisa. Tidak ada defile peserta. Bapak Ibu saudara sekalian, kita akan panggilkan peserta HKBP, GKPS, HKI, GKPI dari Sumatera Utara yang masuk surga. Lalu rombongannya boleh. Iselo ale ale. Demikianlah rombongan GKPS, HKI, HKBP, GKPI yang dari Sumatera Utara. Selanjutnya rombongan dari Katolik di Sumatera Utara yang masuk surga. Sebagian ada pula yang tak masuk.
Lalu Katolik yang masuk surga mulai datang. Semua bunga ikut bernyanyi, gembira hatiku. Demikianlah rombongan gereja Katolik yang ada di Sumatera Utara. Selanjutnya, rombongan yang paling ribut, Pantekosta, GBI, dan pecahan-pecahan lainnya. Yang berhasil masuk surga. Mulai paling ribut tuh. Ku mau di sana, ku mau di sana. Demikianlah rombongan gereja ribut-ribut ini yang akan membuat surga menjadi semakin semarak. Saya percaya di surga tidak ada defile peserta. Saya percaya setiap orang yang mengaku Yesus Kristus Tuhan dan bertobat hidupnya, meninggalkan dosa, berjalan sesuai firman Tuhan, dia ada di surga rumah Allah berjaya. Siapa yang rindu lihat gereja Tuhan bersama? Tangan tetap terangkat dulu. Amen. Kalau ada pendeta dari HKBP, dari HKI, dari Pantekosta, dari Protestan, dari apapun namanya, lihat tangan-tangan jemaat ini. Kami rindu kesatuan tubuh Kristus di mana-mana. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Gereja Tuhan, gereja Tuhan, gereja Tuhan. Orang Batak, orang Batak bersatu lagi. Orang Batak, gereja Tuhan. Indonesia, tak peduli. Mantap. Kalau saya bicara orang percaya, semua bilang penuh kuasa. Siapa yang rindu orang percaya hidup dengan kuasa? Amin. Alkitab bilang walaupun 1000 rebah di sisi kiri, 10.000 rebah di sisi kanan, itu tidak akan melimpah. Yesus saya bilang, apa yang aku kerjakan dapat kamu kerjakan bahkan lebih besar. Amin. Saya punya program pelayanan kasih namanya Kamu Hebat. Dan waktu saya ngomong kamu hebat, saya diserang oleh banyak pendeta. Apa kamu hebat? Apa kamu hebat? Tuhan Yesus yang hebat. Saya bilang kalau Tuhan Yesus hebat, gak usah dikasih tahu. Dia memang hebat. Dia dimaki, dia direndahkan, dia dihina, dia dicaci, dia tetap hebat. Tetapi manusia yang seringkali bilang, pendeta saya kan bukan siapa-siapa, saya lemah. Kalau berdoa Tuhan, aku orang berdosa, hina, celaka, hanya cacing-cacing tangan yang pantas masuk neraka. Setan bilang, amin. Engkau bukan cacing-cacing tanah yang hanya pantas masuk neraka, tetapi kau warga kerajaan yang penuh dengan kemuliaan. Apa saja kau ucapkan dengan iman, kalau kau tidak iman dan percaya, itu yang akan terjadi. Amin. Yes. Berarti orang percaya penuh kuasa, karena kalau Roh Kudus turun atas kamu, kamu akan menerima kuasa. Orang percaya, orang percaya. Mantap. Kalau saya bilang dosa, semua bilang no. Dosa, dosa, no. Si Malumur ini kan dia punya moto apa? Habonaron dobona. Yang artinya sekali di udara tetap di udara. Ya kan? Si Malumur dia punya moto apa? Habonaron dobona. Yang artinya kebenaran menjadi dasar pokok. Betul? Ya kan? Itu orang Manado tahu juga begitu, ya kan? Iya, habonaron dobona. Jadi anak Tuhan tidak hidup dalam dosa. Dosa, mantap. Ada yang selingkuh di sini? Sorry. Saya mungkin berbeda. Saya suka dengar pendeta-pendeta, saya nggak setuju. Ada pendeta-pendeta yang kalau khotbah buat saya nggak cocok. Dia suka bilang begini, apa itu orang selingkuh?
selingkuh di gereja, yang selingkuh tidak pantas masuk gereja, keluar dari gereja. Oh tidak, Yesus datang untuk orang berdosa. Saya tidak pernah usir orang berdosa dari gereja. Saya percaya Yesus datang untuk orang berdosa. Amin. Kalau kau sudah suci, nggak usah masuk gereja, masuk surga kalau sudah suci. Selama kita masih berdosa harus masuk gereja. Nah, ya. Jadi kalau ada yang selingkuh, tolong lambaikan tangan. Yang selingkuh tolong maju ke depan, kita mau foto bersama. Iya kan? Ada yang bisa nih? Madu aku dilihat. Yang penting setelah menerima firman, dia bertobat, tinggalkan dosa. Amin. Dosa. Kalau saya bilang Yesus, semua bilang haleluya. Yesus. Sekarang ujian akhir nasional. Yang sudah duduk berdiri sekarang, karena ini mau ujian, saudara ya. Yang salah naik ke atas, tidak boleh duduk di bawah. Tidak pantas kau dengan IQ yang pas-pasan duduk di bawah, ya kan? Pendeta ini gila sekali. Mana ada kakak era demikiannya? Ya saya memang lain, saudara. Oke? Indonesia, Tapanuli, orang Batak, gereja Tuhan, orang percaya, dosa, Yesus, orang Batak, gereja Tuhan, haleluya. Silahkan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Saya bangga lihat saudara-saudara sekalian. Dan saya percaya betul Tuhan melakukan perbuatan yang agak perkasa bersama dengan saya. Ada Bapak Pendeta Japadir Marbun. Beliau adalah ketua dari Bamaknas, Badan Musyawarah Gereja Nasional. Ada pendeta senior Bapak Pendeta Kefas Sombing, dan ada hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Dan saya percaya betul berkat Tuhan Yesus ada pada kita sekalian. Siapa yang bangga punya Tuhan seperti Yesus? Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Saya ada 2 malam KKR di tempat ini. Ini baru malam pembuka. Jadi pastikan pulang dari sini sudah taruh di medsos saudara. Sudah selfie lah, sudah bikin foto macam-macam, taruh di medsos saudara, bilang di medsos saudara, besok malam kemuliaan Tuhan akan dinyatakan lebih dahsyat lagi di Open Stage Parapat. Semua harap hadir. Amin. Bawa teman, bawa kenalan. Saya percaya besok malam kemuliaan Tuhan dinyatakan di tempat ini. Siapa yang percaya si Malumon diberkati Tuhan? Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Besok saya ada seminar, saudara. Jadi dari pagi sampai siang, pastikan saudara hadir. Ada beberapa hamba Tuhan yang akan bicara. Saya juga belum tahu pasti tempatnya di mana dan lain-lain. Sudah boleh tanya sama panitia. Pokoknya hadir di seminar besok dan kemuliaan Tuhan dinyatakan. Karena saya cuma ada 2 malam di sini bersama tim hamba-hamba Tuhan, dan lusa saya harus ada di Labuhan Batu, saudara, ya kan? Lalu habis itu saya ada di Belah Hilir, saudara. Jadi 4 malam berturut-turut saya akan ada di daerah Sumatera Utara, di Tanah Batak ini. Saya percaya hal-hal dahsyat Tuhan menyatakan buat kita sekalian. Amin. Jadi pastikan besok malam sudah hadir lagi, dan bawa teman, bawa kenalan. Dan saya percaya kedahsyatan Tuhan mau dinyatakan di tempat ini. Amin. Bukan kita sama-sama hari ini. Saya mau bicara tentang menjadi orang percaya yang mengubah situasi. Sama-sama bilang situasi harus dirubah. Jangan biarkan situasi mengubah saudara. Ya, mama dan papaku bercerai, pendeta, jadi terpaksa aku jadi anak luntang-lantung, pakai narkoba,
Ya habis bagaimana pendeta, suamiku kasar. Akhirnya kalau aku mengalah lama-lama diinjak-injak, belum tahu siapa aku ini dia ini. Nah itu dia. Saudara kasih dalam Tuhan, kadang-kala kita dirubah oleh situasi. Tetapi anak Tuhan Yesus, dia merubah situasi. Sama-sama bilang anak Tuhan Yesus merubah situasi. Sama-sama bilang anak Tuhan Yesus merubah situasi. Alkitab saya bilang bangsa Israel dimaki-maki oleh seorang Filistin yang bernama Goliat. Daud mengubah situasi. Amin. Dari orang tertekan menjadi orang yang berdiri di depan Goliat dan bilang, engkau boleh mendatangi aku dengan pedang, tombak dan lebih, tapi aku datangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Daud tidak lebih hebat, Daud tidak lebih kaya, Daud tidak lebih kuat, Daud tidak lebih berpengalaman dari Goliat, tapi kuasa Tuhan yang ada dalam hidupnya memampukan dia untuk mengubah situasi. Sama-sama bilang sama saya, kalau Daud bisa, saya juga bisa. Sama-sama bilang sama saya, kalau Daud bisa, saya juga bisa. Inang. Mantap. Inang. Kalau Daud bisa, Inang juga bisa. Coba Inang, sama-sama bilang sama saya, kalau Daud bisa, saya juga bisa. Mantap. Aman. Saya kalau dengar aman itu terharu sekali aku ini. Aman ini saya paling jarang masuk gereja. Karena bukan ini. Bapak-bapak orang Batak bukan nggak mau ke gereja. Tapi kalau gereja lebih dari 1 jam, mulut asam tidak merokok ini. Iya kan? Kan enak kan? Tenang lagi. Aman. Kalau Daud bisa, Aman juga bisa. Ayo Aman, sama-sama bilang sama saya, kalau Daud bisa, saya juga bisa. Adik-adik muda, 60% jomblo, sisanya udah laku. Dari ceritanya saja saya bisa tahu dia jomblo atau udah laku. Kalau dia, yang itu pasti jomblo, masih tertekan jiwanya. Adik-adik muda, masih tetap sama, 60% jomblo, sisanya sudah laku. Kalau Daud bisa, kau juga bisa. Adik-adik muda sama-sama bilang sama saya, kalau Daud bisa, saya juga bisa. Daud bisa, saya juga bisa. Kasih tepuk tangan yang meriah. Amin. Sama-sama bilang, saya harus mengubah situasi. Karena kita bilang kamu adalah terang dunia. Alkitab bilang bahwa kamu adalah saksi Kristus. Alkitab bilang kamu adalah garam dunia. Bicara tentang terang, bicara tentang garam, bicara tentang saksi. Artinya tugas kita mempengaruhi, bukan dikuasai. Sama-sama bilang, tugas saya menguasai, bukan dikuasai. Alkitab bilang supaya orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga, yang sudah memberikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yeah. Saya mesti pulang jam berapa? Bebas. Hah? Pulang pagi? Batak kali ini.
Saya itu khotbah sudah 35 tahun. Jadi jangan bilang sama saya, pendeta khotbahnya berapa lama. Saya tunggu jemaat aja. Kalau jemaat bilang mau pulang pagi, saya khotbah sampai pagi. Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena apa?" Baca sama-sama 1, 2, 3. "Anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Inang, kalau anakmu perempuan kerasukan setan dan sangat menderita, apa yang terjadi? Inang, orang tanya nggak dijawab. Kalau anakmu kerasukan setan dan sangat menderita, apa yang kau buat? Stres. Berdoa. Rohani kali kau. Kau jadi sensitif. Dan inang, kalau ada masalah, mulut abang tuh kadang-kadang menyakitkan. Dasar ibu nggak bisa didik anak, makanya anak kita seperti ini. Kurang apa lagi aku mendidik anakku? Aman. Kalau anakmu yang perempuan kerasukan setan dan sangat menderita, apa yang terjadi? Stres lah pendeta. Mana anak perempuan cuma satu, cantik lagi, Nauli doho. Ku beri nama Margaret Thatcher Nauli. Dipanggilnya Bute. Itu hebatnya orang Batak. Nama hebat-hebat. Johnson, Magnesium, kenapa pula pakai nama Magnesium? Johnson, Magnesium, Parigotan mesti ada. Itu ada. Ini tidak selatan, ya kan? Saragi dipanggil Ucok. Tapi ini Ucok betul. Kalau di Jakarta Ucok artinya lain. Uang cukup, otak kurang. Karena saya punya teman di Jakarta, bukan orang Batak, tiba-tiba dia bilang sama saya, dia Ucok itu pendeta. Loh, emang dia Batak? Bukan, Ucok. Apa itu Ucok? Uang cukup, otak kurang. Tapi kalau di sini Ucok betul, Ustaz. Uang diberkati, otak penuh kemuliaan Tuhan. Ibu ini anak perempuannya kerasukan setan dan sangat menderita. Saya baca terjemahan aslinya bilang anak perempuan satu-satunya. Inang, inilah Inang, kau tinggal di Simalungun, tapi mesti agak modern sedikit. Jangan kau dipanggil pendeta Inang. Woi,
Kalian kan kurang keren, Inan. Gini, Inan. Kalau saya panggil, Inan, jawab begini, Inan. Kayak di film-film, Inan. Kayak di film-film. Kayak di film-film gitu. Kalau kita nonton film-film kan, Mrs. White. Nah, gitu. Inan. Inan, tinggal boleh di Simalungun, Inan. Tapi gaya keren gitu, Inan. Inan. Mulai besok kalau abang mulai panggil gitu kan. Inan. Lalu abang jawab, Eva? Siapa Eva itu? Karena biasanya di rumah kalau dipanggil, oi. Sekarang udah berubah. Abang, jangan kasih oi dong. Abang. Kita boleh tinggal di Simalungun tapi gaya Hollywood. Inan, ini anak perempuan satu-satunya. Aman. Saya khotbah di 34 provinsi, makhluk yang paling lucu rupanya di Simalungun. Ini panitia mana sih? Boleh nggak itu yang di Labuan Batu sama Bila Hilir pindahin semua ke sini? Kayaknya sih lebih mantap ini orang-orangnya. Anakku perempuan satu-satunya. Kerasukan setan dan sangat apa? Menderita. Situasinya menekan. Situasinya mencekam. Anak Tuhan tidak pernah salahkan keadaan. Yeah. Sama-sama bilang sama saya, anak Tuhan. Anak Tuhan. Tidak pernah menyalahkan keadaan. Tidak pernah menyalahkan keadaan. Mama papamu bercerai, jangan salahkan keadaan. Aku lahir dari keluarga miskin, jangan salahkan keadaan. Aku punya suami pemabuk, jangan salahkan keadaan. Aku punya istri mungkin cerewet menyakitkan. Aku mungkin menghadapi situasi yang menyakitkan. Aku dicurangi orang, aku dikhianati orang. Aku dikhianati oleh pacarmu. Hari ini sebagai hamba Allah saya ingin mengingatkan buat saudara, jangan biarkan keadaan menekan jiwamu. Jangan salahkan keadaan. Kita punya Tuhan yang hebat, dahsyat dan luar biasa, yang tidak akan pernah mempermalukan orang yang berharap kepadanya. Sama-sama bilang sama saya tidak boleh menyalahkan keadaan. Saya tidak boleh menyalahkan keadaan. Izinkan saya mengingatkan buat saudara, hanya orang-orang cengeng, hanya orang apa? Hanya orang-orang apa? Hanya orang cengeng yang menyalahkan keadaan. Kalau kau menatap saya dan berkata, pendeta, suamiku menyakitkan hatiku. Aku sudah tidak kuat lagi punya suami seperti itu. Aku mau bercerai saja. Inan, saya beri nama orang cengeng yang tak beriman. Karena iman kepada Tuhan akan menempatkan kita pada sebuah keyakinan. Betul, keadaan yang terjadi tidak selamanya bisa persis seperti yang kita harapkan. Tapi roh di dalam saya lebih besar dari roh yang dalam dunia ini. Dengan iman saya hadapi segala perkara. Dan saya tahu di dalam Yesus saya lebih daripada orang-orang yang menang, yang sudah katakan amin. Nasunang duhita menjual. Orang Batak itu hebat. Orang Batak nguap saja nggak fals. Orang Batak berteriak aja jadi lagu. Inang jadi lagu itu. Untung gak ada yang bikin lagu.
Orang Batak mau mati saja bikin lagu. Tu dia oh dumate oh alusima jepek. Tahu gue ya. Orang Batak itu hebat ya kan. Karena itu sebagai hamba Allah saya mau bilang, jangan salahkan keadaan. Sama-sama bilang sama saya, hanya orang cengeng yang menyalahkan keadaan. Saya anak Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Senang saya ada di sini. Kenapa nggak dari dulu saya kakak di sini? Orang Simalungun ini diberkati, haleluya. Sampai pagi ya. Saya belum khotbah. Saya baru baca ayat. Saya dikasih waktu sama panitia 1 jam untuk khotbah. Ini baru baca ayat. Ayat 23. Panitia deg-degan. Tapi tukang sate sama tukang-tukang yang lain senang. Selesai kebaktian, lapar pula ini mereka belanja ini. Pokoknya semua stand dimsum apa-apa, jangan lupa perpuluhan kirim ke panitia ya. Ayat 23. Tetapi dikatakan apa? Yesus sama sekali apa? Tidak menjawabnya. Inang. Kalau Yesus sama sekali tidak menjawab doamu, apa yang kau buat? Kecewalah aku. Aman. Kalau Yesus sama sekali tidak menjawab doamu, apa yang kau buat? Mu'alaf laku. Adik-adik muda, umurmu 27 kau berdoa, Tuhan kirim pasangan teman hidup. Sebab kalau sudah kepala 3, banting harga aku, buy one get one free. Karena harga paling pas-pasnya itu 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 kritis. Masuk kepala 3 penuh penderitaan. Doa makan pun jodoh kita selipkan. Tuhan berkati makan minuman ini. Kalau Tuhan bisa berkati, jangan lupa penduduk dunia ini lebih dari 3 miliar, 1 saja yang ku minta. Masakan Tuhan tidak bisa kirim? Ibu ini saya beri nama situasinya berat. Kenapa situasinya berat? Karena anak perempuan satu-satunya kerasukan setan dan sangat menderita. Dan bukan hanya anak perempuan satu-satunya kerasukan setan dan sangat menderita, dia datang pada Yesus dan Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Kita lihat selanjutnya. Tiba-tiba apa yang terjadi? Lalu apa? Murid-muridnya datang dan meminta kepadanya apa? Suruh yang pergi yang mengikuti kita dengan apa? Astaga. Lengkaplah penderitaan inang ini. Anak perempuan satu-satunya kerasukan setan dan sangat menderita.
Dia datang pada Yesus. Yesus sama sekali apa? Tidak menjawabnya. Dan yang lebih mengerikan lagi, murid-murid Yesus, orang yang harusnya memberi support, memberi dukungan, sudah Inang tetap semangat, aku mendoakan Inang, sudah Inang tetap maju, kalaupun hari ini ada pergumulan, selanjutnya pasti ada kemenangan. Tahukah saudara, jangan kalah. Orang yang harusnya memberi support, harusnya memberi dukungan, harusnya memberi kekuatan, harusnya memberi semangat buat kita, kadang-kadang justru melemahkan iman kita. Inang, pernah dikecewakan oleh orang gereja? Terus orang gerejanya ada di sini? Aman? Pernah dikecewakan oleh orang gereja? Adik-adik muda, pernah dikecewakan oleh orang gereja? Mantanku pendeta, anak pendeta, sampai aku tidak mau lagi masuk gereja itu. Setiap kali aku lihat bapaknya, aku berpikir, tadinya calon mertua aku. Sehingga kalau khotbah disampaikan, aku menangis bukan karena jamaah Roh Kudus, tapi karena aku ingat perbuatan anaknya yang pengen buat aku mau muntah. Saya mau bilang sama bapak, ibu, adik-adik muda yang saya sayang dalam kasih Kristus, sekedar jatuh ketimpa tangga masih belum cukup. Ibu ini sudah jatuh ketimpa tangga, kegigit anjing, lalu terkena corona. Kita mungkin tertawa di ruangan ini, tapi kadang-kadang itu yang terjadi dalam hidup kita. Badai satu belum selesai, badai lain datang, badai yang kedua belum selesai, badai ketiga datang, badai keempat, ketiga belum datang, belum selesai, badai keempat menghancurkan kita sampai kita hanya berteriak, Tuhan saya mau mati saja, saya sudah tidak kuat menghadapi segalanya. Tapi izinkan saya mengingatkan buat setiap saudara, hanya orang cengeng yang menyalahkan keadaan. Kita anak Tuhan percaya bahwa roh di dalam kita lebih besar dari roh yang ada dunia ini. Dan sudah katakan amin. Sama-sama bilang saya tidak akan menyerah. Sama-sama bilang saya masih punya Tuhan. Saya nggak mau tahu berapa besarnya badai yang menimpa saya, tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Haleluya. Saya pikir apa? Nggak tahunya tiang bendera. Yeah. Coba lihat selanjutnya. Murid-murid Yesus bilang, suruh ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Aduh. Tetapi perempuan itu apa? Yes. Sama-sama bilang sama saya harus mendekat pada Yesus. Kalau situasinya buruk, apa yang harus kita buat? Bukan salahkan keadaan, bukan kecewa, menangis dan putus asa, sama-sama bilang mendekat pada Yesus. Perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Sampai di situ pun kelihatannya belum ada jalan keluar. Itu yang saya bilang. Sudah jatuh ketimpa tangga, kegigit anjing, terkena corona pula. Yesus menjawab,
Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Untung ibu ini dari Israel, orang Yahudi. Seandainya ibu ini dari Parapat, emosi pula dia. Guru, kalau tidak mau tolong, tidak usah tolong. Tapi tidak perlu kau bawa anjing segala-segala. Bianglah dibawa-bawa. Itu kan ayat ini bilang tidak patut mengambil roti disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Karena buat orang Yahudi, perempuan Kanaan nilainya serendah anjing yang akan pasti kembali kepada mulutnya, tak perlu ditolong. Kalimat Yesus ini, Yesus tahu iman ibu ini, tapi menyindir. Yang kau anggap serendah anjing, imannya lebih dahsyat. Lihat apa yang terjadi. Kata perempuan itu, benar Tuhan. Siapa yang setuju sama saya? Tuhan selalu benar. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan selalu benar. Kalaupun engkau diizinkan punya suami yang kasar, pemabuk, berzina, hidup lagi, Tuhan tidak salah. Kalau engkau diizinkan Tuhan hari-hari menghadapi situasi yang menyakitkan, Tuhan tidak salah. Kalau kau dikhianati oleh pasanganmu, Tuhan tidak salah. Tidak perlu kau marah sama Tuhan dan bilang, Tuhan, kenapa ini harus terjadi? We can never ask God why. Kita gak pernah perlu tanya sama Tuhan kenapa. Pokoknya satu yang saya tahu, Tuhan pasti benar. Kalaupun saya harus melewati badai, dia benar. Kalaupun saya harus melewati hal-hal yang menyakitkan, dia benar. Mengapa dia benar? Karena pada saat dia izinkan semuanya terjadi, pada saat dia bersamaan, dia beri kekuatan dan kepastian orang-orang yang berharap kepadanya beroleh kemenangan dalam kasihnya. Yang sudah berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang sudah sama saya katakan Tuhan pasti benar. Inang, Tuhan itu benar. Aman. I know aman. Saya tahu aman. Mungkin perjuangan aman benar, tapi perjuanganmu mungkin sulit, tapi aman harus saya ingatkan Tuhan itu benar. Adik-adik muda, mungkin apa yang sedang kau hadapi hari-hari menyakitkan, tapi saya izinkan saya mengingatkan Tuhan itu benar. Yang setuju sama saya katakan Tuhan itu benar. Satu, sama-sama bilang sama saya, jangan salahkan keadaan. Dua, sama-sama bilang sama saya, jangan salahkan Tuhan. Taruh tangan kanan saudara di dada. Sama-sama bilang saya perlu Tuhan. Sama-sama bilang saya perlu Tuhan. Wanita ini berkata, apa benar Tuhan? Apa yang dia bilang? Dia katakan apa? Kata perempuan itu benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, Inang, besar imanmu. Sama-sama bilang saya harus berjuang terus. Aman. Sama-sama bilang sama saya harus berjuang terus. Inang, sama-sama bilang sama saya harus berjuang terus. Adik-adik muda, sama-sama bilang sama saya harus berjuang terus. Mungkin sudah menatap saya dan berkata, sampai kapan pendeta? Sampai Yesus berkata, besar imanmu, jadilah kepadamu seperti yang firman Tuhan sudah katakan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Seketika itu juga, seketika kita bertahan, seketika itu juga, seketika kita beriman, seketika itu juga, seketika kita tidak menyalahkan keadaan, seketika itu juga, waktu kita akui Tuhan itu benar,
saya simpulkan malam hari ini, sakit, saya tidak boleh dirubah oleh keadaan. Kalau tadinya kau cinta Tuhan, jangan berubah hanya karena tekanan terjadi. Kalau tadinya kau seorang yang lembut hati, engkau seorang yang dekat Tuhan, kau seorang yang cinta Tuhan, jangan berubah hanya karena keadaan menekan jiwamu. Sama-sama bilang, saya tidak boleh dirubah oleh keadaan. Dua, sama-sama bilang sama saya harus merubah keadaan. Karena saya punya Tuhan. Yang ketiga, hanya orang cengeng yang menyalahkan keadaan. Sama-sama bilang sama saya tidak boleh menyalahkan keadaan. Dan yang keempat, sama-sama bilang sama saya, Tuhan selalu benar. Bagaimana sikap kita untuk merubah keadaan? Yang pertama, bersyukur bahwa Tuhan tidak pernah mengecewakan saya. Sama-sama bilang, saya bersyukur Tuhan tidak pernah mengecewakan saya. Yang kedua, saya percaya semua janjinya benar. Langit dan bumi boleh lenyap, tapi firman Allah tinggal tetap. Sama-sama bilang sama saya percaya semua janjinya benar. Tiga, sama-sama bilang sama saya sabar sampai saya melihat mujizat terjadi. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saya percaya. Amin. Tapi kita harus sabar. Orang Batak itu cinta Tuhan. Persoalannya kalau suruh sabar itu yang susah. Orang Batak yang namanya sabar banyak. Sabar Hutapea, sabar Sinaga. Tapi kadang-kadang si sabar menyamuk. Sama seperti si imam lupa. Ingat, boleh sabar? Amang boleh sabar? Adik-adik muda boleh sabar? Sampai kapan saya harus sabar? Sampai saya lihat mujizat terjadi. Sama-sama bilang saya harus bersyukur. Sama-sama bilang sama saya harus beriman. Sama-sama bilang sama saya harus sabar. Dan yang terakhir, gimana saya merubah keadaan? Saya setia. Karena Alkitab bilang orang yang bertahan sampai kesudahannya itu yang boleh selamanya. Sama-sama bilang sama saya bukan orang cengeng. Saya tidak menyerah pada keadaan. Saya tidak terpengaruh pada keadaan. Saya akan mengubah keadaan bagi kemuliaan Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Besok malam saya percaya sesuatu yang dahsyat Tuhan mau kerjakan buat kita. Haleluya. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Semua sama-sama katakan. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Semua sama-sama katakan. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan.
keadaan. Kita bukan orang cengeng yang menyalahkan keadaan. Kita bukan orang bodoh yang dipengaruhi oleh situasi. Tapi kita anak-anak Tuhan Yesus yang percaya bahwa roh di dalam kita lebih besar dari roh yang dalam dunia ini. Jika doamu taruh tangan kananmu di dada. Mungkin hari ini kau berkata, tadinya aku seorang yang tidak emosional. Tadinya aku seorang yang cinta Tuhan. Tapi aku tak tahu bahwa hari-hari ini aku terpengaruh dengan dunia. Aku harus berubah. Aku jadi mabuk, aku jadi minum, aku jadi judi. Aku jadi seorang wanita yang kepala batu. Aku jadi orang yang egois dan menang sendiri. Aku sudah banyak berubah dari apa yang tadinya aku hidup di dalamnya. Jika itu doamu taruh tangan kananmu di dada. Mungkin suamimu menyakiti engkau. Mendekat pada Yesus masih ada mujizat. Kenapa kau berpikir untuk bercerai? Kenapa kau berpikir untuk tinggalkan Tuhan? Tuhan gak pernah salah. Ada mujizat di dalam namanya. Jika itu doamu taruh tangan kananmu di dada. Atau mungkin hari ini kau berkata, saya hanya kurang sabar dalam hidup ini. Kadang-kala saya mudah emosi, saya mudah marah, saya mudah bentak orang, saya mudah maki orang. Kalau saja saya belajar sabar, pasti ada pertolongan Tuhan. Jika itu doamu taruh tangan kananmu di dada. Atau mungkin kau berkata, saya kurang beriman. Kalau situasinya menyenangkan, saya bersyukur. Tapi kalau situasinya nggak menyenangkan, saya mengeluh, saya bersungut-sungut. Saya seperti nggak percaya bahwa Tuhan saya baik. Jika itu doamu taruh tangan kananmu di dada. Adik-adik muda, mungkin kau pacaran sama orang yang tidak seiman. Mungkin kau lakukan hubungan seks sebelum nikah. Mungkin terpengaruh dengan pornografi dan lain-lain. Lalu hari ini sudah bilang, enggak Tuhan, situasi apapun aku tidak akan menyerah. Jika itu doamu taruh tangan kananmu di dada. Setiap sore ini didoakan taruh tangan kanan saudara di dada. Boleh angkat tangan dua-dua tinggi-tinggi. Izinkan saya berdoa buat saudara. Setiap saudara yang ingin didoakan secara khusus, yang taruh tangan kanan di dada berkata, aku tidak akan menyerah. Aku tidak akan dipengaruhi oleh keadaan. Aku tidak akan menyalahkan situasi. Aku tetap akan percaya bahwa Kristus memampukan aku untuk mengubah keadaan. Jika itu doamu, angkat tanganmu dua-dua tinggi-tinggi. Datang pada Tuhan. Dan sekarang, setiap saudara yang angkat tangan dua-dua tinggi-tinggi, saya undang cepat maju ke depan sekarang. Cepat. Kita tak punya banyak waktu. Izinkan saya berdoa. Cepat. Yang ada di atas boleh turun. Yang ada di tengah tolong buka jalan. Yang ada di depan cepat maju ke depan. Cepat, kita tak punya banyak waktu. Di saatku tak berdaya. Mari doakan cepat maju. Jangan ada. Semua tetap di pada saat ini. Aku percaya mujizat itu nyata. Bukan karena kuasa Tuhan, namun roh yang Tuhan. Mari doakan cepat maju ke dalam sekarang. Yang di atas boleh ke bawah. Yang di sana boleh buka jalan. Yang di atas maju. Sama-sama katakan. Bisa aku tak berdaya. Kuasa dan sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun roh ya Tuhan. Ketika ku berdoa mujizat itu nyata. Musiknya dengan sangat lembut. Kalau saya tanya sama saya, pendeta, kenapa saya harus maju di depan? Ada dua hal. Yang pertama, act of faith, langkah iman. Kau tinggalkan tempat duduk saudara, kau maju ke depan. Artinya kau memiliki iman, sesuatu yang baik akan terjadi dalam hidupmu. Yang kedua, kalau saudara tanya sama saya, kenapa saya harus maju ke depan? Karena pada zaman perjanjian lama, di depan itu adalah altar, tempat korban dipersembahkan. Imam akan mengambil korban yang terbaik, ditaruhnya di altar, dan ketika Allah berkehendak, api dari langit akan turun membakar habis korban itu menjadi kesukaan buat Tuhan. Hari ini ketika kau berdiri di hadapan Tuhan, biarlah Roma 12 ayat yang pertama berlaku, bahwa hidupmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Api dari surga akan turun membakar segala sesuatu yang tidak beres dalam hidupmu, sehingga hidupmu dipersembahkan bagi kemuliaannya. Setiap sudah datang dua-dua, ulangi doa saya, katakan Tuhan Yesus. Dengan suara keras katakan Tuhan Yesus. Bersama-sama dengan suara keras katakan Tuhan Yesus. Aku anakmu. Aku percaya apa saja yang Tuhan
berikan bagi aku itu yang terbaik. Keadaan tidak bisa mengubah imanku. Situasi tidak bisa memisahkan aku dari kasih Kristus. Mulai hari ini aku berjanji, aku tidak akan bersungut, aku tidak akan mengeluh, aku tidak akan menyalahkan keadaan. Aku tahu Tuhanku hebat, aku tahu Tuhanku dahsyat, aku tahu Tuhanku tidak pernah mengecewakan aku. Yang terbaik Dia sediakan bagi aku. Karena itu di dalam nama Yesus, aku tinggalkan segala dosa, aku tinggalkan segala sesuatu yang Tuhan gak suka dalam hidupku. Aku belajar sabar, aku belajar beriman, aku belajar untuk bersyukur dalam segala keadaan, dan aku belajar setia menghadapi semuanya. Aku terima dengan iman rahmat dan anugerah-Mu di dalam nama Yesus. Setan, aku tidak punya kuasa dalam hidupku. Aku lepaskan ikatan. Sebab mulai hari ini aku ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah terbit. Ya Roh Kudus, bimbing aku, kuatkan aku untuk selalu beriman dan percaya akan janji yang dahsyat dan luar biasa di dalam nama Yesus. Angkat tanganmu dua-dua, izinkan saya berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, jamah satu persatu, jamah satu persatu, lawat dengan kuasa-Mu segala roh perzinahan, segala roh perceraian, segala roh pemberontakan, roh setan yang membelenggu kepahitan, kekecewaan, dendam. Aku tolak, aku patahkan di dalam nama Yesus. Darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus. Belenggu setan lepas dalam nama Yesus. Belenggu setan lepas dalam nama Yesus. Urapan Tuhan, kasih Tuhan, jamahan Tuhan, kebaikan Tuhan menjamah. Rumah tangga dipulihkan, orang-orang muda diberkati, jamahan Tuhan terjadi di dalam nama Yesus. Setan, engkau tidak punya kuasa. Darah Yesus, darah Yesus. Urapan baru Tuhan setiap pribadi di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima dengan iman, terima anugerah Tuhan. Semua saudara yang katakan, bila di dalam nama Yesus, katakan di dalam nama Yesus, aku terima dengan iman urapan baru dalam hidupku, kekuatan dari sorga. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Mulai hari ini hidupku sepenuhnya hanya bagi kemuliaan Tuhan di dalam nama Yesus. Siapa yang percaya dia sudah dijamah Tuhan? Yang percaya boleh lambaikan tangan. Sama-sama bilang, saya dijamah Tuhan. Hidup saya tidak akan sama lagi. Aku penuh dengan syukur, aku penuh dengan kemuliaan Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Ada beberapa hal penting yang harus kau kerjakan setelah kau didoakan. Yang pertama, bangun pagi, doa dan baca Alkitab. Kenapa harus bangun pagi? Karena kasih setia Tuhan selalu baru tiap pagi. Kenapa harus baca Alkitab? Karena Alkitab adalah makanan rohani buat kita. Kenapa kita harus berdoa? Karena doa adalah nafas iman kita. Yang pertama, bangun pagi, doa dan baca Alkitab. Lalu yang kedua, ingat, jangan tinggalkan pertemuan ibadah. Dari gereja manapun saudara berasal, bukan itu persoalan saya. Setiap hari Minggu harus ke gereja. Ibadah-ibadah keluarga, ibadah-ibadah sektor, ibadah-ibadah kolom, apapun namanya, kunjungi. Karena iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. KKL seperti ini datang, dari gereja manapun yang menyelenggarakan datang. Karena yang kita cari bukan denominasi gereja, tapi firman Allah yang menghibur dan menguatkan kita. Amin. Yang pertama, bangun pagi, doa baca Alkitab. Yang kedua, jangan tinggalkan pertemuan ibadah. Yang ketiga, hidup dalam kasih. Karena kasih menutupi banyak sekali dosa. Jangan dendam, jangan kepahitan. Orang mau jahatin saudara, ampuni. Urusan dia sama Tuhan, urusan kita tetap melakukan firman Tuhan. Lalu yang keempat, kata Alkitab, hidup dengan syukur. Jangan mengeluh, mengeluh hanya membuat hidup kita tertekan. Kita tahu Tuhan kita baik. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, itu yang Tuhan sediakan. Amin. Yang setuju sama-sama katakan, Tuhan Yesus baik. Saatnya saya berdoa buat yang sakit. Karena Alkitab berkata tanda-tanda ini yang menjadi orang percaya. Mereka tepuk tangan buat yang sakit, dan yang sakit akan disembuhkan. Jika kau sakit dan kau percaya kuasa kesembuhan Tuhan, dengan iman angkat tangan kananmu. Karena Alkitab bilang
Orang percaya dengan tangan buat yang sakit, dan yang sakit akan disembuhkan. Bapa, janji-Mu dan amin. Firman-Mu berkata, orang percaya akan tumpang tangan buat yang sakit, dan yang sakit akan disembuhkan. Mereka percaya, mereka angkat tangan kanan, sucikan tangan-tangan ini, kuduskan tangan-tangan ini, sehingga tangan-tangan layak ditumpahkan pada bagian tubuh yang sakit. Kalau ada dosa, ada kenajisan di tangan ini, di dalam nama Yesus, sucikan dan kuasakan, sehingga tangan-tangan ini layak ditumpahkan pada bagian tubuh yang sakit. Di dalam nama Yesus, kami imani tangan-tangan kami sudah disucikan dari kuasa darah Yesus. Tangan-tangan kami layak untuk ditumpahkan pada bagian tubuh yang sakit. Di dalam nama Yesus. Saya hitung sampai 3. Letakkan tangan kananmu di bagian tubuh yang sakit. 1, 2, 3. Letakkan sekarang. Angkat tangan kirimu ke atas sebagai tanda kau bergantung, percaya, berharap sepenuhnya pada Tuhan. Kita doa. Bapa, janji-Mu dan amin itu kami percaya. Firman-Mu berkata, orang percaya dengan tangan dan sakit dan sakit akan sembuh. Dengan iman kami praktekkan firman Tuhan ini. Kami letakkan tangan kanan kami di bagian tubuh kami yang sakit. Kami tolak penyakit, kami tolak orang tubuh. Kami patahkan di dalam nama Yesus. Hai sakit penyakit keluar dalam nama Yesus. Gangguan di kepala, migrain, sakit pada bagian otak, aku perintahkan bebas sembuh dari kuasa Tuhan. Stres lepas dalam nama Yesus. Gangguan mata, buta, rambut, katarak, aku perintahkan sembuh dalam nama Yesus. Sembuh, melihat dengan sempurna dalam nama Yesus. Gangguan tuli, gangguan telinga, gangguan pendengaran, infeksi pada telinga, aku perintahkan terbuka dalam nama Yesus. Gangguan pada hidung, gangguan pernapasan, polik, aku perintahkan bebas dalam nama Yesus. Gangguan bisu, gangguan berbicara, gagal dalam bicara, bebas dalam nama Yesus. Sakit gigi, sakit tenggorokan, infeksi pada tenggorokan, sembuh dalam nama Yesus. Gangguan gusi, sembuh dalam nama Yesus. Jantung, paru-paru, liver, ginjal, sembuh dalam nama Yesus. Sakit usus, cancer, tumor, aku perintahkan bebas sampai ke akar kami. Pendarahan berhenti dalam nama Yesus. Kemandulan pada pria, kemandulan pada wanita, bebas dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan bekerja. Persendian, otot-otot, urat-urat, sembuh dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan bekerja. Kuasa Tuhan bekerja. Luka-luka kecelakaan, luka-luka bekas operasi, sembuh dalam nama Yesus. Oleh iman, sambil letakkan tanganmu pada bagian tubuhmu yang sakit, sambil letakkan tangan kirimu ke atas, mulai imani kuasa Tuhan, imani kuasa Tuhan. Yesus tidak berubah dulu kemarin, hari ini dan sampai selama-lamanya. Kami imani, kami imani, kami imani. Sakit penyakit keluar dalam nama Yesus. Segala virus, bakteri, kuman, infeksi keluar dalam nama Yesus. Sakit kulit sembuh dalam nama Yesus. Alergi udara, alergi udang, alergi seafood, alergi telur, bebas dalam nama Yesus. Sesak napas sembuh dalam nama Yesus. Yesus yang tidak berubah dulu kemarin, hari ini dan sampai selama-lamanya. Dengan iman kami nyatakan, oleh bilur-bilur Yesus kami yang percaya, sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan dari kuasa luar biasa. Kita tepuk tangan sorak-sorak kemana-mana kami. Yesus menyembuhkan, Yesus menyembuhkan, Yesus menyembuhkan. Sama-sama bilang oleh bilur Yesus, saya sembuh. Sama-sama bilang oleh bilur Yesus, saya sembuh. Sama-sama bilang oleh bilur Yesus, saya sembuh. Alkitab berkata sesuai dengan iman menjadi padamu. Saya tidak bisa menyembuhkan saudara. Hanya 2 yang bisa menyembuhkan. 1 Tuhan Yesus. Amin. Sama-sama doa Tuhan Yesus menyembuhkan. Yang kedua, iman saudara yang menyembuhkan. Dan Alkitab bilang sesuai imanmu pada Yesus, maka kau akan disembuhkan. Amin. Itu sebabnya Alkitab bilang minta, maka kau akan diberi. Kita berdoa dan saya percaya engkau disembuhkan Tuhan. Amin. Sama-sama bilang saya sembuh dari kuasa bilur Yesus. Karena itu ini yang saya mau perbuat. Ini sama-sama bilang sama saya semua itu pasti. Alkitab bilang kalau kita minta roti, kita tidak mungkin diberikan batu. Betul? Kalau kita minta kesembuhan, nggak mungkin resep
setan yang masuk. Pasti roh Tuhan yang menjamah dan menyembuhkan kita. Amin. Nah, cuman kesembuhan bisa terjadi beberapa. Yang pertama, kesembuhan bisa terjadi berdasarkan proses waktu. Apa itu artinya, pendeta? Jadi gini, hari ini kau didoakan, engkau tidak tahu kau sudah sembuh. Tetapi waktu akan membuktikan kau sudah sembuh. Contoh, orang mandul, hari ini dia nggak tahu dia sudah sembuh, tapi tahun depan dia akan punya anak. Amin. Yang kedua, misalnya orang alergi, dia nggak tahu dia sudah sembuh, iya kan? Tapi bulan depan waktu dia makan udang, dia makan telur, atau dia makan apapun yang tadinya dia alergi, ternyata sembuh total oleh kuasa Tuhan. Amin. Jadi kesembuhan pertama berdasarkan proses waktu. Yang kedua, ada kesembuhan berdasarkan proses dokter. Artinya gini, hari ini kau nggak tahu sembuh karena nggak ada tanda-tandanya. Tetapi bulan depan waktu kau ke dokter, hasil periksa dokter, hasil laboratorium dokter membuktikan engkau sudah sembuh total sempurna oleh kuasa Tuhan. Amin. Orang-orang kolesterol, orang sakit jantung, kadang-kadang nggak tahu dia udah sembuh, tapi nanti hasil pemeriksaan dokter membuktikan dia sembuh. Amin. Yang ketiga, ada kesembuhan sementara di perjalanan. Ada 10 orang kusta datang pada Yesus, disembuhkan, tetapi belum ada tanda-tandanya. Mereka masih sakit. Yesus bilang, pergi perlihatkan dirimu pada para imam. Apa kita bilang? Sementara di perjalanan. Sementara mereka meninggalkan dosa, sementara mereka melakukan firman, di situ mujizat terjadi. Ada saudara yang berdoa, ada belum sembuh. Iya kan? Tapi ketika kau bersyukur, kau meninggalkan dosa, kau hidup dalam kebenaran, 1 minggu, 2 minggu, mujizat terjadi sempurna dalam hidup saudara. Amin. Tetapi yang keempat, ada Bartimeus yang berdoa seketika itu juga disembuhkan. Amin. Saya percaya malam hari ini ada saudara-saudara disembuhkan berdasarkan proses waktu, proses dokter, sementara di perjalanan. Tapi ada juga yang saat ini juga disembuhkan. Ini yang saya mau saudara perbuat. Lakukan apa yang tadinya saudara bisa buat. Kalau tadinya tangan saudara nggak bisa diangkat, mulai angkat. Kalau kaki saudara nggak bisa diangkat, mulai angkat. Kalau tadinya pinggang saudara nggak bisa digerakkan, mulai coba gerakan. Kalau mata saudara salah satu nggak bisa lihat, tutup yang bisa lihat, mulai lihat. Kalau tadinya saudara sesak napas, mulai tarik. Mulai pembengkakan, ada benjolan di mana, mulai periksa. Lakukan sesuatu apa yang saudara bisa buat sebelumnya. Ayo, semua bergerak, semua tes. Ya kan, tes, ya kan. Kalau telinganya nggak bisa dengar, tutup yang bisa dengar, lalu mulai coba dengar yang nggak bisa dengar, ya. Mulai bertindak, oleh biru Yesus saya sembuh. Kalau masih sakit, gerakkan dalam nama Yesus, mulai iman, ya. Ayo, semua ikuti nada saya. Ikuti nada saya. Dalam nama Yesus, saya sudah sembuh. Dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, saya sudah sembuh. Dalam nama Yesus, saya simani, saya berikan akan mujizat sempurna. Iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, saya sudah sembuh. Saya sudah sembuh. Saya sudah sembuh. Berikan tepuk tangan yang berikan buat Tuhan. Sama-sama bilang saya sembuh. Sama-sama bilang saya sembuh. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang berikan buat Tuhan. Amin. Oke, sudah dites. Siapa yang setelah tes bukan dengan iman, tapi dia rasa betul dia sembuh, angkat tangannya. Nah, semua tangan turun, semua tangan turun. No. Saya nggak mau turun, semua tangan turun lagi, semua tangan turun. Bukan dengan iman, tapi betul-betul dia bisa buktikan. Tadinya tangan saya nggak bisa diangkat, sekarang bisa diangkat. Jadi betul-betul bukan dengan iman. Saya percaya sudah punya iman, tapi yang betul-betul merasakan dia sudah sembuh, angkat tangan. 1, 2, 3, 4. Yang betul-betul sudah sembuh. Semua yang angkat tangan, cepat naik ke atas sekarang. Cepat. Saya mau dengar kesaksian saudara. Ayo. Dalam
nama Yesus, dalam nama Yesus, saya sudah sembuh. Amin. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalah. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, saya sudah sembuh. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, saya sudah sembuh. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, saya sudah sembuh. Udah cuma tinggi, ngapain ditakuti? Berdaya dari dalam Tuhan Yesus. Setan dari kita melawan, bagi cuma uncang. Berdaya. Kita mendengar kesaksian, saya nggak tahu di ujung mana ada buku-buku saya, kiranya jadi berkat buat setiap saudara. Jangan lupa saudara yang belum kasih persembahan nanti keluar ada panitia yang tunggu saudara untuk memberikan persembahan. Dan yang pasti besok malam datang lagi hal dahsyat boleh terjadi. Kita doa. Bapak terima kasih buat malam ini. Terima kasih buat sesuatu yang besar yang Tuhan kerjakan buat kami. Kami bangga punya Tuhan seperti Engkau. Kami mengucapkan berkat buat gereja-gereja yang ada di Kabupaten Simalungun. Kami ucapkan berkat buat yang tercinta Bapak Bupati kami dan keluarganya. Hal baik boleh terus terjadi. Kapolres di Simalungun dan Bim dan Rem kami ucapkan berkat. Pemimpin-pemimpin kota, DPRD-nya, Tuhan memberkati. Hal-hal dahsyat boleh terus terjadi di Kabupaten Simalungun ini. Anak-anak Tuhan Yesus yang luar biasa bagi kemuliaan Tuhan. Pengusaha-pengusahanya diberkati. Para pegawai-pegawai di Pemkotnya, Pemdanya penuh dengan kemuliaan Tuhan. Dan akhirnya setiap kami boleh punya rumah tangga yang penuh dengan berkat Tuhan. Di dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Ibu sakit apa? Kita dengarkan kesaksian. Ibu sakit apa? Sakit hati. Sudah berapa lama ibu sakit hati tertekan begitu? Sudah 5 tahun. Setelah didoakan hari ini apa yang terjadi? Ibu rasa lega sekarang. Apa yang ibu rasa tertekan gitu selama ini? Dan sekarang ibu bisa ngampuni. Karena ibu tahu Tuhan Yesus luar biasa. Siapa yang menjamah ibu? Tuhan Yesus Kristus berikan tepuk tangan yang berbeda. Saya sudah hampir 12 tahun karena saya sakit. Jadi saya selalu terganggu, kalau mau tidur terganggu. Paling bisa saya tidur 3 jam, 4 jam gitu. Tapi tadi setelah berangkat tadi saya kebaktian aja mau bawa tas saya gak kuat, saya serahkan sama suami saya. Waktu datang ini memang sakit? Memang sakit Pak. Setelah didoakan hari ini apa yang terjadi? Ya mujizat Tuhan terjadi Pak. Coba gerakan tangannya diputar kali ini lagi. Kita yang sakit lagi. Siapa yang menyembuhkan ini? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Kristus berikan tepuk tangan yang berbeda. Saya ada masalah di perasaan aja, terganggu dengan keadaan. Sudah berapa lama? Belakangan ini dengan termasuk masalah ekonomi, hati saya seperti ada was-was begitu. Apa yang terjadi malam hari ini setelah ibu didoakan? Saya masak plong. Ibu rasa lega. Ya betul. Siapa yang menjamah ibu? Yesus. Dan Tuhan Yesus jamah semua beban diangkat dari setiap diberikan. Berikan tepuk tangan yang berikan berkat. Ibu sakit apa? Sakit apa? Sakit. Sakit apa? Pusing. Sudah berapa lama? Setahun. Setelah didoakan hari ini apa yang terjadi? Tuhan Yesus. Tuhan di sana. Tuhan Yesus. Kenapa Tuhan Yesus? Baik. Terus penyakit kamu gimana? Sehat. Coba gerakan kepalanya. Tidak pusing lagi. Siapa yang menyembuhkan? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Kristus berikan tepuk tangan yang berikan berkat. Ibu sakit apa? Ibu sakit apa? Ibu sakit apa? Ibu sakit apa? Saya ini suka mendendam atau simpan di hati semua. Sudah berapa lama itu? Udah lama. Itu beban yang berat, apa yang kau bawa? Itu tadi saya rasakan semua akan ku lepaskan. Mulai hari ini ibu bisa ngampuni. Siapa yang menjamah ibu? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Kristus berikan tepuk tangan yang berikan berkat. Apa sih kamu? Beberapa saat ini, beberapa lama yang lalu, Tuhan setiap bangun pagi sakit. Sudah berapa lama?
Sudah beberapa lama. Setelah waktu datang ke sini memang sakit. Memang sakit. Coba sekarang angkat gitu, angkat gitu. Semua kompak gitu. Tidak sakit lagi. Siapa yang menyembuhkan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus Kristus memberikan usaha yang bagi berdoa. Itu saya. Itu saya. Lututnya ini Pak. Lututnya sudah berapa lama? Sudah lama Pak, sama asam lambung. Lutut sama asam lambung itu udah berapa lama? Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Sudah 5 tahun ini Pak. 5 tahun. Setelah didoakan hanya apa yang terjadi? Pak. Udah ringan. Haleluya. Sudah bisa main bola ini kelihatannya ibu ya. Terus asam lambung juga sudah lebih enak. Lumayan Pak. Siapa yang menyembuhkan ibu? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Kristus berikan usaha yang bagi Tuhan. Apa sakit apa? Ibu sakit apa? Selama ini Pak, saya mengeluh leher. Dia selalu tegang. Jadi dia kalau saya gini, kadang ini tersumbat. Setelah didoakan hanya apa yang terjadi? Ya, tegang. Coba gerakan ini. Tidak sakit lagi. Semoga Tuhan kasih. Siapa yang menyembuhkan ibu? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Kamu ini. Bapak. Kamu maju ke depan. Iya, kamu maju ke depan. Kamu sakit apa? Kamu sakit apa? Haleluya. Kamu sakit apa? Kamu dengar saya ngomong. Dari ujung rambut Kamu sakit sampai apa? telapak kaki. Sudah, kau usah bicara dulu. Kamu sakit apa? Saya sudah sembuh Kamu sakit apa? dan saya sudah tidak sakit lagi. Nah, bagus. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Oke. Ibu sakit apa? Saya mau bebas. Hah? Mau bebas gitu. Mau kebas-kebas? Iya. Sudah berapa lama? Mau. Lama-lama lah ya. Pokoknya sering-sering lah gitu. Setahun, 2 tahun, 3 tahun. Dia udah ada. Di mana? Di tangan? Iya, ini kagak berat gitu. Tangan kanan. Iya. Nah, setelah didoakan seharinya apa yang terjadi? Udah sembuh ringan. Coba yang gini-gini tak kebas-kebas lagi. Iya. Putar begitu, balikin lagi. Iya. Tadi di sini aku masih sakit. Sekarang sudah bebas. Iya. Siapa yang menyembuhkan? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Kristus berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Ibu sakit apa? Aku pikir sendiri, Pak. Hah? Aku pikir sendiri, aku ternyata tidak. Apa? Aku pikir sendiri. Aku pikir sendiri. Oh, ibu stres gitu, kayak sendiri gitu ngadepin semuanya. Sudah berapa lama ngerasain? Pokoknya lama deh gitu ya. Setelah didoakan hari ini apa yang terjadi? Ibu rasa ada Tuhan Yesus menyertai ibu. Dan kalau Tuhan Yesus menyertai ibu, ibu tidak merasa sendiri lagi. Siapa yang menyembuhkan ibu? Tuhan Yesus Kristus berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Ibu sakit apa? Terima kasih Pak. Saya udah 4 tahun asam lambung sama gula sama jantung. Sampai ini aku obat. Tadi aku mau kesini sore jam 6 kayaknya kambuh, tapi dalam perasaanku harus kuat. Pasti sembuh. Puji Tuhan sudah sembuh saya sekarang. Siapa yang menyembuhkan ibu? Tuhan Yesus. Dan kalau Tuhan yang sembuhkan, penyakit ini tidak akan pernah kembali lagi. Amin. Siapa yang sembuhkan ibu? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Kristus berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Ibu sakit apa? Puji Tuhan ibu. Ibu sakit apa? Saya divonis dokter skizofrenia Skizofrenia. dan 2 tahun belakangan ini saya sudah sembuh. Dan tadi kaki saya sebelah kanan sakit asam urat. Asam urat sudah 1 tahun divonis dokter. Setelah didoakan nanti apa yang terjadi? Setelah didoakan, saya pegang kaki saya coba katakan yang Bapak perkatakan, akhirnya sembuh. Tuhan Oh, waktu Bapak begitu. Nggak sakit lagi. sakit lagi. Siapa yang menyembuhkan? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Kristus berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Kamu sakit apa? Ibu sakit apa? Bulan dan kepala saya tadi serasa sakit, tapi tadi waktu berdiri di sini sekarang seolah ada ibu yang mendorong topangan doa kepada saya. Bagaimana kepalanya sekarang? Kepalanya tadi tidak bisa diangkat dan puji Tuhan sekarang saya merasakan lega dan penyakit Kepalanya masih ada, cuma penyakit yang hilang. Iya, satu kali saya bilang bagaimana kepalanya sudah hilang. Oh, Bapak Yesus ya. Kepalanya masih ada, cuma sakit yang hilang. Siapa yang menyembuhkan ibu? Tuhan Yesus Kristus berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, beberapa hal yang saya mau ingatkan. Yang pertama, tidak ada satu orang pun yang saya tumpangkan tangan. Berarti nggak ada unsur apapun mereka tumpang tangan buat diri mereka sendiri. Karena bukan tangan pendeta yang mereka butuhkan, Tuhan Yesus Kristus yang menyembuhkan. Biasanya dalam acara seperti ini, saya tidak mau ada orang pegang tangan saya untuk bilang terima kasih. Karena bukan saya, tetapi
tetapi Tuhan Yesus yang menyembuhkan. Jangan saudara pikir, ini kok sombong banget sih orang mau terima kasih aja. No, karena saya nggak layak untuk terima kasih saudara. Ingat, bukan saya yang menumpangkan tangan, bukan saya menyembuhkan, tapi Tuhan Yesus yang menyembuhkan. Amin. Jadi terima kasihnya sama Tuhan Yesus, saudara. Iya kan? Dan itu mengajar kepada kita mulai hari ini. Kalau ada yang sakit, sebelum saudara ke dokter, sebelum saudara bertindak apapun, doa dulu. Di tangan orang percaya ada kuasa. Amin. Bukan sekedar tangan pendeta. Alkitab berkata tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Mungkin saudara berkata, tapi di gereja kami tidak diajar. Ini bukan soal diajar gereja atau tidak. Ini soal Alkitab mengatakan atau tidak. Setuju? Indonesia tak peduli orang mana, beri kedua tangan yang beri buat Tuhan. Sebenarnya kita semua pakai berdiri. Gak apa-apa, cuma hujan kok, takut benar. Buktinya hujannya nunggu kita kok, nanti pulang kalau dia turun, saudara. Cuma kritik-kritik sedikit, ya kan? Cuma ganggu-ganggu iman kita sedikit, ya kan? Tapi kuasa Tuhan lebih besar dari semuanya. Hari ini saya datang sama istri saya, sebelum saya berdoa, saya panggil istri tercinta saya, bekas pacar saya waktu SMA. Ini kita kuliah sama-sama di sekolah teologi, kita lulus sama-sama sebagai sarjana teologi. Lalu kita menikah sama-sama, punya anak sama-sama, dan sekarang punya 3 cucu sama-sama. Ada di Simalungun sama-sama juga. Wanita tercantik yang pernah Tuhan ciptakan di muka bumi ini. Saya perkenalkan buat setiap saudara, istri saya Linda. Puji Tuhan, sukacita sekali saya bisa bertemu dengan saudara-saudara semua tempat ini. Ini kali pertama saya di tempat ini, dan wow, luar biasa saudara, dan saya percaya rancangan Tuhan baik buat saudara. Apapun yang saudara kerjakan pasti dibuat Tuhan berhasil, dan tangan Tuhan selalu benar. Saudara, jangan pernah takut dengan masalah, karena Yesus lebih besar dari apapun juga. Tuhan Yesus memberkati semua. I love you all. Haleluya. Siapa yang setuju buat Tuhan itu baik? Amin. Jangan lupa taruh di medsos saudara. Besok malam masih ada KKR, dan besok siang masih ada seminar, besok pagi seminar saudara. Pastikan saudara terlibat di dalamnya. Sekali lagi saya ingatkan, di belakang situ ada buku-buku yang saya tulis. Saya tulis buku tentang akhir zaman, saya tulis buku tentang doa, saya tulis buku tentang salib Kristus. Ada banyak hal yang saya percaya akan membangun iman setiap saudara sekalian. Karena saya percaya buku adalah jendela jiwa. Kita membaca dan kita mendapat kekuatan dari Tuhan. Dan saya berdoa supaya umat Tuhan di Simalungun makin kuat, gereja Tuhan makin bersatu, nama Tuhan Yesus Kristus dipermuliakan. Amin. Tutup mata kita, datang pada Tuhan. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Kami ucapkan berkat untuk Simalungun. Kami ucapkan berkat untuk orang-orang kuat, sehat, kuasa gelap. Nama Yesus tercurah atas Simalungun, atas tanah Mata, atas Sumatera Utara, di dalam nama Yesus.
Haleluya, haleluya, puji yang mulia bagi Yesus, yang diberkati oleh Tuhan yang terbaik. Bapa, kami telah diberkati oleh firman-Mu. Saatnya kami akan menabur melalui persembahan yang akan kami berikan. Tuhan berkati persembahan ini, taburan setiap tangan kami ini bagi hormat dan kemuliaan. Dalam nama Tuhan Yesus, Maria siap memberkati. Katakan amin. Kita akan memberikan persembahan. Silakan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu, mari kita berikan persembahan kita dengan memberi yang terbaik. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Mari kita berdiri bersama-sama. Mari menari bagi Tuhan kita. Satu kesembuhan, kelepasan, kemuliaan terjadi. Hallelujah.
Bersyukur Tuhan telah pimpin acara malam ini. Kita doakan supaya besok kembali cuaca cerah seperti ini, sehingga kita akan lihat kemuliaan dan kebesaran Tuhan yang luar biasa. Amin. Awal teman-teman besok supaya semuanya kita mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan. Mari kita katakan kita kepada Tuhan. Kita akan akhiri ibadah kita. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan, karena Tuhan telah memimpin KKR dari awal pertengahan sampai selesai. Kami percaya melalui kehadiran Tuhan dalam KKR ini, mujizat yang luar biasa sudah terjadi. Yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang lemah Tuhan sudah kuatkan, yang susah Tuhan sudah hiburkan, segala masalah Tuhan sudah selesaikan. Bahkan kemenangan yang luar biasa sudah menjadi bagian dari umatmu, orang-orang yang percaya dan berharap kepada Tuhan. Dan malam ini kami akan akhiri ibadah kami dan kami akan pulang ke belakang masing-masing. Sebelum kami pulang, kami minta Tuhan curahkan berkat-Mu atas kami sekalian. Dan umat Tuhan angkat tangan kepada Tuhan, arahkan iman-Mu kepadanya. Terimalah berkat Tuhan, terimalah kiranya anugerah berkat dalam nama Bapa, kasih yang sempurna dalam anaknya yang tunggal yaitu Yesus Kristus, serta tuntunan persekutuan dalam keluarga Roh Kudus. Allah memimpin, memelihara dan memberkati engkau mulai malam ini sampai malam kita kembali mengangkat kita masuk dalam kerajaan surga yang kekal selama-lamanya. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan